Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Oh nah, kurang-kurang semangat. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, salam damai di hati. Oke, kita bersyukur hari ini kita boleh diperhimpunkan satu dengan yang lain dalam agenda kita pertemuan keluarga pendeta dan proponen pada saat ini di rumah orang tua kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah yang akan kita naikkan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam ibadah kita pada saat ini Allah hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita sembah sujud di hadapannya dengan penuh hormat serta tunduk menghadap Dia dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir. Hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Segala puji, sembah dan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa menaungi dan melingkupi kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua adalah berkat kemurahan daripadamu. Terima kasih Tuhan, atas pertemuan, atas perjumpaan yang boleh terjadi pada saat ini, bersama dengan keluarga di dalam rumah ini, beserta rekan-rekan pelayan yang ada di Klasis Ulu Salu. Dalam ibadah kami ini kami berharap kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Biarlah segala pujian kami boleh berkenan kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sudah berdoa lewat pujian tadi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Lalu saat ini kita akan membaca dan mungkin kita akan merefleksikan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17.
Kita akan membaca secara responsorial atau secara berbalasan. Semua ayat-ayat ganjil saya yang akan membaca dan ayat-ayat genap akan dibaca oleh saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan hidup oleh roh. Mang kamu nina? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ya. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan biasa dikatakan, yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari.
Beda mau komin bahasa-bahasa itu membangun jemaat. Mikilalai rakatu tema latar renungkan hari Minggu yang akan datang. Ya, sama bangsa kedikwa hidup oleh roh. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah saya membaca bagian-bagian dari surat Rasul Paulus ini, maka saya berkesimpulan sementara, artinya itu menurut pemahaman saya ketika saya ikuti alur dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu membentuk pengajaran Yesus menjadi dasar kebenaran bagi gereja di segala zaman. Jadi Yesus itu membentuk, artinya menjadikan sebuah kristal dalam kehidupan kita, bahwa surat Rasul Paulus itu membentuk pengajaran yang menjadi dasar kebenaran bagi gereja di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Karena itu surat Rasul Paulus yang khususnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya bukan tulisan Paulus secara langsung, tapi memakai salah seorang untuk menulis, yaitu bantuan dari Tertius. Mengapa Paulus menggunakan seseorang dalam rangka menulis surat itu dan ditujukan kepada jemaat di Roma? Karena kondisi fisik yang sedang dialami oleh Rasul Paulus berada dalam keadaan yang kurang sehat. Ya, menurut biasa dikua duri dalam daging. Susi mau tahu pengagung. Ya. Ya, mau tahu sih soal nasang. Lalu bagian-bagian ini, saudara-saudara, ketika Paulus mengalami pergumulan dan dia berusaha untuk menyampaikan kerinduannya kepada jemaat di Roma, sebab jemaat di Roma adalah salah satu jemaat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar dan dari berbagai keyakinan serta budaya yang dialami oleh orang-orang yang ada di Roma pada masa itu, sehingga Paulus berusaha untuk menulis surat. Jadi ketika ia menulis surat ini, saudara-saudara, ia menyampaikan bahwa di dalam Yesus Kristus itu yang akan menjadi dasar utama bagi gereja dan bagi orang yang percaya serta menggantungkan hidupnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu di pengakuan Gereja Toraja. Karena itu saudara-saudara, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kalau ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, ketika kita berusaha untuk mengikuti alur dari bagian pembacaan kita tadi yang kita baca secara responsorial, maka di sana mengungkapkan apa itu hukum roh, atau hubungan antar kehidupan yang baru dalam roh dengan karya Kristus. Itu ayat 1 sampai 4. Dan Paulus menceritakan orang Kristen supaya berjalan di dalam roh. Artinya saudara-saudara, bukan berjalan dengan keinginan daging,
tetapi sebagai sebuah kewajiban seorang Kristen harus berjalan di dalam Roh itu sendiri. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dia berada pada bagian-bagian kehidupan yang dialami oleh umat Allah, supaya ketika kita tidak akan lepas dari hidup daging itu, tidak akan lepas. Tapi tentu kita mengharapkan campur tangan. Kita mengharapkan agar Roh Kudus itu memperbarui hidup kita. Ya, betul. Ya, tentang penanian ya Roh Kudus baharuilah. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Ya, dah kau pandai petaruh sekian. Itu di bagian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mengungkapkan tentang bagaimana hidup itu sendiri. Lalu bagian yang panjang dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, keyakinan bahwa orang percaya hidup dipimpin oleh Roh. Dan itu diungkapkan, dijelaskan, disampaikan oleh Paulus kepada warga jemaat yang ada di Roma. Lalu ayat 12 sampai dengan ayat 17, keyakinan menjadi nasihat. Jadi yaitu kepetonganan ketika ia membaca, ketika ia merenungkan, ketika ia menghayati bagaimana kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka melalui suratnya. Adalah surat yang memberi sebuah pengharapan kepada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Saya sampaikan pada pembinaan PUGT kemarin, ilustrasi pendeta dan pilot. Pendeta dan pilot ini sama-sama orang Manado. Nah, pendeta dan pilot itu ketika pendeta mau pergi melayani ke Jakarta, lalu ketemu dengan sang pilot itu, lalu mereka katakan begini, "Oi, Pak Pendeta mau kemana?" Dia bilang, "Kita mau pergi pelayanan ke Jakarta." "Kalau Bapak, pesawat mana yang akan dibawa nanti ke Jakarta?" Dia bilang, "Ini pesawat ini." "Berarti saya di atas, nanti saya tumpangi nih pesawat Bapak." Nah, jadi pilot katakan begini, kalau pesawat nanti sudah di atas angkasa, sekian mil di atas angkasa, datanglah di ruangan saya. Baru Bapak, Pak Pendeta lihat bagaimana saya sebagai seorang pilot yang baik. Ya, katakan begitu. Ketika berjalan seperti itu, akhirnya Pak Pendeta datang di ruang pilot itu. Pilot katakan begini, "Lihat, kita membawa pesawat dengan baik, dengan penuh tanggung jawab." Lalu Pak Pendeta tanya begini, "Seberapa lama bawa pesawat?" Dia bilang, 35 tahun. "Boy, so lama bawa pesawat?" Lalu, "Iya, kita ini so lama bawa pesawat." Sesudah itu ia katakan begini, "Kalau selama dia bawa pesawat, bolehkah Pak Andrew, sangat natu pilot, bolehkah Pak Andrew kasih mundur pesawatnya?" Wah, anak kami indo ya tahu lampa mundur pesawat, tak apa ya den landino tu lampa mundur pesawat. Jengkel juga pilot ini, lalu pikir-pikir, ditanya lagi, "Oi, Pak Freddy sudah berapa lama jadi pendeta?" Dia bilang, "Oh, sudah 35 tahun. So 35 tahun kita jadi pendeta. Berarti Bapak sudah pengalaman." "Oh iya, sudah pengalaman jadi pendeta."
Lalu dia katakan, kalau begitu Bapak pengalaman jadi pendeta, bisakah Bapak baca doa Bapak kami mulai dari amin sampai Bapak di surga? Dia bilang, oh itu tidak bisa. Oh, sama saja kalau pesawat tidak bisa mundur toh. Jadi ini juga doa Bapa kami tidak mungkin dimulai dari amin sampai Bapa kami yang di surga. Nah, dari bagian-bagian yang saya katakan tadi itu, tentu kita sebagai pendeta, proponen, dan orang tua kita di tempat ini yang menggeluti kegiatan-kegiatan sebagai hamba Tuhan, kita bersyukur bahwa Pak Pendeta Datulak sudah boleh melewati perjalanan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Pirang tahun kami pisan tuan be? 28 tahun. Wah, so hebat itu, so 28 tahun. Tapi tidak bisa doa Bapak kami mulai dari amin sampai ya, itu sudah 28 tahun pengalaman, so pensiun. Tapi kalau disuruh baca doa Bapak kami mulai dari amin sampai pasti bilang tobe bete. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pengantar yang saya sampaikan kepada kita. Kalau ada di antara kita untuk memberikan kita saling melengkapi satu dengan yang lain, khususnya untuk menghadapi pelayanan kita pada hari Minggu yang akan datang. Ya, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang kalau ada yang ingin untuk memberikan pendapat, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain di tengah-tengah pelayanan kita di Klasis Ulusalu. Ya, silakan, mungkin ada dari Pak Ketua. Tak ada ini, den reka. Pendapat. Oh. Pertama, ya tentu kita berterima kasih Pak Pendeta Emeritus Datulak. Sebenarnya sangat mempersiapkan tempat di dalam, tapi kita pilih di luar. Ya, kita hargai itu. Yang kedua, tujuan daripada pertemuan keluarga pendeta, saya kira kita harus paham betul itu. Salah satunya ya kita beribadah, kita persiapan. Tapi sebenarnya persiapan itu di jemaat kita masing-masing. Jadi mungkin ini usul, kalau memang dalam pertemuan keluarga pendeta kita hanya persiapan bersama, saya kira bisa kita tentukan waktu. Kita pendeta dan proponen bukan di pertemuan keluarga pendeta, tetapi ada waktu khusus kita betul persiapan setiap minggu mungkin, karena ya kan besar kima persiapan 1 bulan. Sehingga betul-betul kita nikmati pertemuan keluarga pendeta bersama dengan anak-anak kita. Karena pertama saya ikuti pertemuan pendeta di sini di Kua lah sharing-sharing pendapat ki. Kemudian kita menikmati pertemuan kita karena kita bergelut di lapangan, di jemaat dan sebagainya, beribadah dan sebagainya. Bagaimana kalau dalam pertemuan pendeta kita sharing-sharing pendapat lah, mungkin ada masalah dari teman-teman kita, bagaimana solusinya dan sebagainya. Kita berbaur dengan anak kita karena ini keluarga pendeta. Karena itu saya katakan kalau memang kita mau persiapan, tentukan waktu. Kita khusus pendeta dan proponen persiapan bersama. Tapi bukan berarti Pak Pendeta sampai ruru kukua tak enak tongan teh tongan masih ya, hanya ini usul supaya betul-betul kita nikmati yang namanya pertemuan pendeta. Kemudian kan ini juga didukung oleh Klasis. Ya tentu dalam
penyampaian kita dalam rapat kerja bahwa tujuan daripada pertemuan pendeta itu adalah bagaimana kami sharing pendapat, saling mengisi satu dengan yang lain, dan di situ juga kami persiapan bersama. Jadi ini persiapan bersama hanya satu poin, masih ada poin-poin yang lain kita akan sampaikan. Jadi ini Roma pasal 8 ayat 1-17 itu ini akan kita sampaikan kepada jemaat pada hari Minggu di ibadah kita masing-masing. Jadi saya kira yang ditekankan di situ adalah perbuatan daging dan perbuatan roh. Dan bagaimana supaya kita betul-betul dituntun oleh tema yang sudah disampaikan tadi. Dan biasa juga dalam menyampaikan khotbah itu biasa kadang-kadang kita lepas dari, ya mungkin ini saya juga mengingat diri, terlepas dari tema yang kita sepakati dan bahkan tujuan daripada khotbah itu. Apa tujuan kita untuk menyampaikan kepada jemaat, sehingga kadang-kadang ya saya mungkin lepas dari tema dan lepas daripada tujuan, sehingga banyak yang kita sampaikan hanya karena kita lepas dari tujuan itu. Jadi kalau saya di sini bagaimana perbuatan daging yaitu dosa, sehingga yang dibutuhkan di situ bagaimana perbuatan roh yang kita akan sampaikan. Dan ilustrasi Pak Pendeta tadi itu saya kira bisa mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita terlalu menuntut, kadang-kadang kita mengandalkan pengalaman kita, tetapi ya saya kira kita semua tidak akan berpengalaman, atau katakanlah bahwa kita semua sudah tahu, sehingga kadang-kadang kita memaksakan kepada orang lain, padahal kadang-kadang juga kita tidak bisa untuk itu. Jadi Bang Arisidi itu tak apa ku dalami terus terang tak apa ku bahasa tongan ini, karena besok kami persiapan bersama dengan nasi gereja. Pakor kursumangat atau mi pokada mite hanya saja karena mungkin pertemuan pertama lami atur menyatu yang membidangi ini supaya betul-betul siapa yang mengambil bagian. Dan anak saya susinina proponen kamu siap dan sebagainya. Jadi tergambar semua seakan-akan tidak dipersiapkan tuh ibadah susi temai. Ya memang susi bangsa yaki juli jemaat nina sembahyang komisi belum memulai. Ya enggak apa-apa, tapi yang saya mau di sini bagaimana supaya kita santailah untuk itu. Karena di pogak ubang menjulu jemaat lama ibadah insidentil ki. Nah ya ibadah rumah tangga kan tak mas sembahyang dulu pada taman pemula itu ibadah rumah tangga. Tapi ya saya kira ini apakah kita mau memperlihatkan bahwa beginilah cara kita setiap kita akan memulai ibadah mas sembahyang ki sholat dulu. Ya saya kira harus diatur itu kuma lepas usia itu teknik ta. Ketika kita pertemuan keluarga pendeta, tapak susyom itu dan sebagainya, saya kira ini penting juga disampaikan kepada kita. Intinya di sini ialah kira-kira bagaimana apa yang kita mau capai di dalam pertemuan keluarga pendeta. Tidak hanya persiapan, tetapi ada hal-hal yang kita mau capai untuk itu. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ya, terima kasih. Masih ada kah? Kalau masih ada, nanti kita, karena ini adalah pertemuan perdana dalam tahun 2023 dan menurut saya hanya prihatin tadi ketika kita si dulu-dulu kami Oyanna dari segi kelengkapan membaca Alkitab aku tuh lengkap membaca Alkitab aku bangun nangkai. Nah lalu yang berikut kusang mau kamu ya tuh BPK pokada kalemite ya kamu sawa kamu lam bicara kumombat nak waktu kita supaya apa tuh lata pogau lantai tahun 2020 talu apa yang kita mau lakukan sabak ya tahun 2022 kita jalan seperti ini, jadi belum ada komitmen lain bahwa kita akan melakukan yang lain dari yang lain,
Sehingga saat ini kita melakukan ibadah. Nah, karena itu sekali lagi, kamu medako atau tu BPK memberikan natoro itu rencana selanjutnya. Baik dan Jomayambe. Ya silakan Ibu Margareta. Ya, yang pertama bersyukur karena tahun ini mengawali lagi pertemuan pendeta. Ya, saya juga tadi saya pikir kita hanya sharing-sharing, tapi saya juga bersyukur. Saya pikir Ambek juga bersyukur di rumah ini, paling tidak di tengah duka firman Tuhan boleh diperdengarkan. Dan saya mau bilang refleksi dari firman Tuhan hari ini laku kuah nang paling tidak kita juga terbatas, tapi Roh Tuhan akan memampukan kita. Apa boleh Ambek sedang berduka, mui indaki, nak ini nak mui pilot, mui pandita, ada sisi lemah kita. Itu yang saya mau respon dari firman Tuhan hari ini, dan menolong saya juga hari ini, kusangan dan menolong kita semua hari ini bahwa ya paling tidak dan harus, mau tidak mau, Roh Kudus yang harus menuntun kita. Dan hanya ketika kita memiliki Roh Tuhan itu, kita akan diberi kekuatan untuk melalui dan belajar untuk rendah hati, bahkan belajar untuk tetap percaya dan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Mungkin itu Ambek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada di Iya. Iya, jadi sekali lagi kalaupun teman-teman dari pengurus Badan Pekerja Klasis nanti untuk membuat lagi satu bentuk yang lain, kita ikuti apa yang dirancang oleh pengurus Klasis, khususnya dalam soal pertemuan pendeta, karena ini budaya yang kami alami dulu waktu di Makassar, seperti ini yang kita lakukan. Kemudian kita persiapan secara bersama, tapi kalau toh untuk kita di Klasis Sulusalu nanti punya metode bentuk yang lain, yang menakut atau Jawa atau nakua, monggo. Ya, monggo. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan, kita refleksikan bersama-sama hari ini. Kita akan membawa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Mazmur 116 ayat 12 berkata, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?" Kita bawa tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, diiringi pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau rindu.
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala kemuliaan, kebesaran dan keagungan kami nyatakan kepadamu pada pagi menjelang siang hari ini. Karena kami sungguh sangat menyadari bahwa Engkau sungguh baik. Baik dalam segala perkara-perkara kehidupan kami semua. Baik terhadap keberadaan orang tua, kekasih kami di tempat ini bersama dengan anak-anak dan cucu. Sekalipun saat ini bersama-sama dengan orang tua kami, anak-anak, baik yang sempat hadir bersama dengan orang tua di masa-masa libur ini, dan juga dalam masa suasana duka cita, Tuhan mungkinkan kami lagi untuk diperjumpakan di dalam mata rumah tangga di sini, untuk saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca. Akan kami renungkan nanti pada hari Minggu yang akan datang di setiap ibadah hari Minggu. Engkau berkati Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan. Berkati orang tua kami di tempat ini bersama dengan anak-anak, baik yang jauh terpisah dengan orang tua kami di sini. Bapak Pendeta Gideon di Bone-Bone di sana, Engkau berkati. Semoga di tengah-tengah pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan di wilayah Satulu, di Kabupaten Lu Utara, Engkau berkati. Ibu Pendeta Mary di Jemaat Bua Talulolo, Tuhan Engkau berkati bersama dengan semua keluarga. Dan juga yang jauh terpisah di Sumatera di sana juga Tuhan Engkau berkati. Kiranya dalam suasana duka yang mereka alami, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang, khususnya untuk memberkati mereka dalam rencana pada masa-masa yang akan datang, sehingga acara untuk rencana pemakaman ibunda yang terkasih orang tua kami satu kali ketika sesuai dengan kesepakatan bersama dengan anak-anak, kesepakatan bersama dengan rumpun keluarga, kesepakatan bersama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Baturara Rakbung, dan kesepakatan bersama dengan masyarakat yang ada di Lembang Rakbung di sini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, ya Allah, karena Engkau adalah sumber segala-galanya, sumber penghiburan, sumber penguatan, dan sumber penolong. Engkau berkati. Tuhan, ada beberapa teman-teman pendeta yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan bagi mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya dapat dilaksanakan dan dapat dirancang oleh pengurus badan pekerja Klasis Ulusalu
bentuk dan metode yang akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pernyataan ungkapan syukur kami, karena kami percaya semua dari Allah, dari Tuhan, dititipkan kepada kami untuk kami pakai, termasuk yang kami bawa pada saat ini sebagai persembahan yang kami akan pakai di tengah-tengah pelayanan dan kebersamaan di Klasis Ulusalu di tempat ini. Tuhan, kami percaya yang masih ada pada kami itu jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang kami persembahkan. Engkau berkati, semoga menjadi berkat dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam membiayai kebutuhan anak-anak kami. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk orang tua kami di tempat ini, Pendeta Emeritus Daudullah, yang Tuhan mungkinkan untuk melayani Tuhan selama 28 tahun, melayani jemaat di berbagai jemaat, termasuk di jemaat Baturara Rabung di sini. Engkau berkati Tuhan. Ini doa kami, dengarkan kami ya Allah, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah hati kita karena Tuhan yang akan selalu memimpin kita dalam kehidupan kita. Di setiap kita kerja, kita berdiam, Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kita dan membimbing kita dalam kehidupan kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita untuk pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Baik,
Kure semangat lah ko Pak Pendeta soal Ibu proponen tu mangka kimpana atakilan te Pak Kamayan lan tu temo. Karena ini pertemuan pertama, yang pertama saya mohon maaf secara pribadi karena saya yang mengatakan di grup bahwa kalau bisa kita memulai pertemuan pendeta. Dan mungkin karena kesibukan sampai tak aduh aku kilalai kumua mindan natula nala bagian mindan natula maliturgis. Jadi terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Samperuru yang hari ini boleh membimbing kita dalam persiapan bersama pada saat ini. Sabaya tuh kutanga-tanga sudah masuk bulan Maret tapi belum ada jadwal yang keluar untuk pertemuan keluarga pendeta. Makanya mohon maaf mbaitannya bang bidangku, tapi itulah yang saya lakukan karena membela Marok nanti apa tuh itu. Untuk itu saya sebagai ketua satu minta maaf Pak Pendeta, mohon maaf karena gua ambil alih banget tugas dalam mengatur ini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Yang kedua, ya tuh muncul penangku Pak. Mudah-mudahan ini juga usul seperti ini disampaikan oleh Pak Pendeta. Mungkin kalau bisa hari ini teman-teman pendeta, saya juga ada pelayanan nanti sore jam 4, tapi kalau bisa kita jangan cepat pulang. Tapi kaditongan si Pak Kadidolo tuh kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam tahun ini. Sebab biasa aku tir-tir tuh jam pertemuan pendeta ki mangkanta kumande pantan sulewang miki itu teh apa ditandai kumuan, teh piki sharing bersama, teh piki apa-apa. Nah, sule miki dolo. Nah, kita semua punya pelayanan. Jujur saya pelayanan jam 4 nanti, tapi tak pernah menjadi sekalangan untuk mata-mata isule. Oh. Supaya kita betul-betul membicarakan apa sebenarnya yang kita lakukan. Menurut saya Bapak Ibu, untuk persiapan kita bersama ke depan, janganlah kita saran saya, pemimpin itu mempersiapkan bagaimana supaya kita mengenal lebih dalam kitab itu yang akan kita bahas. Paling tidak kita mengenal apa latar belakang dari penulisan kitab ini. Untuk mengembangkannya jadi khotbah nanti kita pribadi yang mengembangkannya khotbahnya. Supaya kita lebih mengetahui tentang Alkitab itu. Sebab udah tahu banyak orang berkhotbah seperti sampaikan Pak Ketua tadi, banyak orang berkhotbah lepas dari konteks. Paling tidak kita yang mengetahui konteksnya, lalu kita sampaikan ke jemaat. Macam yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu bagus sekali. Misalnya Paulus itu menulis surat ini dalam keadaan sakit dan memberikan pembagian tugas kepada Tertullianus kalau saya tidak salah yang menulis surat ini. Kenapa Paulus menulis misalnya, kenapa Paulus dalam pasal saya agak lupa pasal berapa itu ingin sekali pergi ke Roma, kenapa begitu? Oh, maksudnya kan kita mengkaji, paling tidak kita pendeta ini mengkaji di saat persiapan bersama. Nanti persiapan khotbahnya kita kalian atau sahabat buat karena itu pengkajian lepo kada lah ko jemaat bisa nako tuh wah coba ngamki Israel tuh kelah. Dan saya kira itu mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua sebelum setelah ini ya. Oh ya, sesudah penyampaian arisan ada. Jadi mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua setelah itu. Terima kasih. Oh Pak Ketua ya. Pak Ketua 2 ada dulu ambek. Oke baik, terima kasih. Dan pertama-tama saya mengucapkan minta maaf ya. Aku pagi lambe sama yang ramponin sama karena ada kegiatan di rumah sedikit, jadi saya agak terlambat. To the point saja, kalau menurut tupoksi, penjadwalan kegiatan pertemuan keluarga pendeta itu tugas ketua 2 Pak ya. Tapi kan kita kan perlu di sini yang paling perlu adalah komunikasi dan saya gaptek sekali. Saya tidak pernah buka-buka dan jarang pegang HP. Jadi masih mau kuante Pak Ketua 1 kamu mau gerak gitu. Iya, jadi minta maaf. Jadi mohon Pak Ketua 1 bisa handle itu ya Pak ya. Karena Bapak kan aktif di medsos, nah saya tidak, jadi bisa dijadwalkan. Itu saja mungkin yang sedikit saya informasikan supaya tidak terkendala pertemuan-pertemuan kita ke depan.
Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Koyo Peter Robi. Terima kasih.